Shalom bagi anak-anak Ibu kelas 8. Kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya dari bab 5, yaitu Roh Kudus penopang hidup orang beriman dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ibu berharap anak-anak Ibu memperhatikan video sampai selesai. Mari kita perhatikan bagian yang pertama, pengertian Roh Kudus. Roh Kudus adalah suatu pribadi nyata yang datang untuk tinggal dalam pengikut Kristus. Roh Kudus itu benar-benar ada dan diam di dalam setiap hati orang-orang yang percaya. Artinya, bisa orang tidak memiliki Roh Kudus. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keyakinan kepada Yesus. Dan selanjutnya, Roh Kudus disebut Parakletos yang artinya dipanggil untuk menolong dan menasihati. Memampukan kamu dan menasihati pribadi kita ketika kita salah. Roh Kudus akan berkata engkau salah. Dan ketika kita mengalami suatu permasalahan, Roh Kudus akan menolong dengan memberi sebuah cara bagi kita bagaimana untuk menyelesaikannya. Nah, jadi bagi orang Kristen itu tidak ada putus asa. Kenapa? Karena selalu ada ide-ide yang akan dibantu melalui yaitu pertolongan Roh Kudus dalam hatimu. Nah, selanjutnya, Roh Kudus adalah pengganti Yesus secara fisik. Berarti Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak ada rasa takut untuk sendiri karena Yesus bersama dengan kita. Jadi Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita, menasihati kita, dan Roh Kudus memampukan kita untuk menyelesaikan semua masalah. Jadi jangan takut karena Yesus bersama dengan kita, yaitu melalui pertolongan Roh Kudus. Kita lihat bagian yang kedua. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Nah, itu tadi awalnya bagaimana Roh Kudus itu dalam pribadi seseorang. Nah, kita lihat. Roh Kudus telah sejak lama bekerja dalam kehidupan manusia. Ya, sudah lama. Dan Roh Kudus itu juga sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Nanti bisa anak-anak Ibu baca dari Kejadian 1 ayat 2. Kalau kita memperhatikan itu tadi dari perjanjian lama. Kalau kita memperhatikan dalam perjanjian baru, Roh Kudus pertama sekali menampakkan dirinya, yaitu melalui terjadinya di Sungai Yordan ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita lihat kembali menjelang kematiannya dan kebangkitannya dan kembalinya ke surga, ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-muridnya dan pengikutnya. Nah, inilah ketika Yesus terangkat ke surga, ada janji yang diberikan, yaitu Roh Kudus, supaya manusia mampu melakukan tugasnya, supaya para murid-muridnya mampu menjalankan apa yang sudah disampaikan kepada mereka. Kita memperhatikan bagian C. Peran Roh Kudus itu apa? Perannya adalah menghibur dan menguatkan. Penghiburan selalu mengandung penguatan. Jadi sering ini ditekankan bagi orang-orang yang mengalami suatu duka cita. Selalu dikatakan Roh Kudus yang menghibur. Kenapa? Karena Roh Kudus itu diam di dalam hati orang-orang percaya. Jadi itulah kiranya yang menguatkan. Selalu itu disampaikan. Ya, jadi Roh Kudus itu perannya adalah menolong, bukan membuat pengikut Tuhan itu orang-orang yang frustasi, tapi kuat di dalam Tuhan. Nah, jadi kita lihat apa yang dimaksud dengan penghiburan itu, atau apa yang dimaksud dengan penguatan itu. Penghiburan yang merujuk pada Roh Kudus biasanya diterjemahkan comforter, yang berasal dari bahasa Latin. Com artinya bersama-sama dan forte artinya kekuatan. Nah, ini adalah artinya Roh Kudus itu bersama-sama ada di dalam pribadi seseorang untuk memberikan kekuatan. Jadi kita boleh sedih, tapi tidak berlarut-larut. Karena Roh Kudus yang memberi penghiburan, yang memberi harapan kepada setiap orang yang mengalami suatu permasalahan. Jadi dapat disimpulkan
Comforter adalah datang dan hadir bersama dengan orang yang berduka dan orang yang berbeban berat. Artinya pertolongan itu, penghiburan itu langsung datang kepada orang-orang yang mengalami suatu permasalahan, baik duka cita atau apapun itu, langsung datang. Nah, jadi beruntungnya kita ketika kita memiliki keyakinan kepada Allah dan kita memperoleh Roh Kudus. Jadi ingat anak-anak ibu, kita tidaklah boleh berlarut-larut dalam kesedihan karena ada Roh Kudus yang selalu menghibur, yang memberi penguatan, yang memberi kesanggupan bagi kita untuk mampu menjalani setiap permasalahan yang terjadi. Kita lihat bagian D, apa perannya? Peran Roh Kudus itu di dalam gereja dan umat. Nah, di sini bisa kita lihat peran Roh Kudus itu di dalam gereja. Ketika anak-anak ibu perhatikan, ada sebuah gairah, ada sebuah kesungguhan di dalam beribadah. Terkadang kita tidak sadar, ketika kita berdoa, ketika kita bernyanyi, ada sesuatu hal ketenangan, ada sesuatu hal kenyamanan ketika kita berdoa. Nah, jadi ini bisa anak-anak perhatikan. Sebelum masa COVID ini terjadi, bagaimana jemaat, bagaimana orang-orang yang datang beribadah dalam Tuhan? Apakah dalam ibadah itu mereka ada suatu hal kebencian? Tentu tidak. Karena di sana ada suatu hal kegairahan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ada kerinduan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, sehingga itu ditunjukkan dari sikapnya dalam beribadah di hadapan Tuhan. Dia tidak berbicara kepada temannya, dia fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia juga bernyanyi dengan sepenuh hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu diwujudkan melalui ekspresi setiap pribadi anak-anak ibu. Nah, sekarang perhatikan yang menjadi tugas anak-anak ibu. Bacalah kitab yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Dan buatlah laporan dengan menulis seperti di bawah ini. Saya dengan jujur telah membaca kitab yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Jadi anak-anak ibu, tulis ini, tulis ya. Dan seringkali memperhatikan. Dan silakan ini ditandatangani. Ini ditandatangani. Dan isi tanggal, isi bulan, dan isi tahunnya, ya. Nah, ketika anak-anak ibu memperoleh nilai, ada ketentuannya di sini. Nah, silahkan diperhatikan. Ketentuannya yang pertama, ketika anak-anak ibu mendapatkan nilai A, tergantung apakah anak-anak ibu selesai membaca. Dan ini berlaku ketika anak-anak ibu menyelesaikan 3 hari setelah tugas diberikan. Dan nilai B 6 hari selesai dibaca setelah tugas diberikan. Dan nilai C 8 hari setelah setelah tugas diberikan. Dan D bagi yang lewat masa pengumpulan, ya, ataupun mungkin 2 minggu. Nah, kamu akan mendapatkan nilai D. Perhatikan berikutnya. Dari kitab 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, yang ini ya, jawablah. Apakah peran Roh Kudus dalam pribadi Paulus ketika menjalankan pelayanannya? Buka tadi. Setelah anak-anak ibu baca, apa yang menjadi perannya? Di sana nanti akan dikatakan ketika dia mengalami suatu hal permasalahan dalam pelayanan, apa yang dia lakukan. Jadi bisa kamu simpulkan peran Roh Kudus dalam pelayanan Paulus apa? Dan yang ketiga, menurut pendapatmu apakah Roh Kudus itu? Apakah Roh Kudus itu menurutmu? Setelah anak-anak ibu baca, menurut saya Roh Kudus adalah ini. Pribadi yang seperti ini. Nah, itu contoh maksudnya ya. Jadi kerjakanlah tugasnya, jangan ditunda-tunda, supaya anak-anak ibu memperoleh nilai sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi demikianlah pembahasan kita untuk bab 5 ini.
Ibu tetap menghimbau, tetap jaga kesehatan, dan hindari kerumunan, dan berserah kepada Tuhan. Ibu mengucapkan terima kasih kepada semua anak-anak ibu yang telah memperhatikan video ini sampai pada akhirnya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan menjadi kesaksian kita bagi orang-orang ketika kita memiliki Roh Kudus dalam pribadi kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.